Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terbaru, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit CLS terkait dugaan ijazah palsu di PN Surakarta. Agendanya apa tuh tadi, Pak? Ya, dua hal yang ingin saya sampaikan dulu. Yang pertama, sesuai Perma nomor 1 2016, substansi dari mediasi ini tidak boleh kami sampaikan, tetapi tadi hakim menyampaikan dan sesuai yang kita pedomi bersama bahwa Perma nomor 1 2016 itu sifatnya mandatori, wajib. Artinya wajib itu harus dilalui dan harus menghadirkan prinsipal. Yang pertama itu diatur di mana? Di pasal 6 ayat 1 bahwa prinsipal atau tergugat atau penggugat langsung harus hadir, dan kami menghormati persidangan. Kami menghadirkan prinsipal kami 2 orang, Tovan ya, dan kemudian Bangun Sutoto, ya, keduanya alumni UGM, ya, asli lah begitu ya, asli. Ternyata Pak Jokowi tidak hadir ya. Lalu yang menarik, kami konsisten karena kami substansi dari masalah ini adalah prinsipal, supaya menghormati acara mediasi. Di pasal 7 itu disebutkan bahwa mediator wajib menghadirkan prinsipal, maka mediator di dalam pertemuan ketiga yang akan datang ya itu menginginkan adanya call conference, dan kami dari penggugat ditanya, kami siap mengatakan call conference ya, dan dengan cara apapun kami siap. Tetapi sepertinya dari kuasa T1, T2, T3 itu tidak bersedia hadir ya. Terus yang ketiga yang menarik bahwa kami tadi sudah menyampaikan resume, dan resumenya apa juga tidak boleh kami sampaikan. Begitu juga dari T1, T2 dan T3 juga sudah menyampaikan resume. Tetapi prinsip yang harus dipahami bahwa mediasi itu wajib menghadirkan prinsipal. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau prinsipal tidak hadir ya berarti dia tidak menghormati. Karena tidak menghormati ya berarti bisa dipastikan kemungkinan besar apa yang kami inginkan tentang ijazah itu tidak akan pernah terwujud ya. Dan sesuai dengan pernyataan awal ketika kami memasuki ruang pengadilan tadi, kami mengatakan kemungkinan besar deadlock. Ternyata persis. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman panjang mengikuti persidangan, tentu kita tahu arah sebuah persidangan ini apakah ongoing proses atau deadlock, dan sepertinya minggu ketiga besok deadlock. Silakan, mungkin ada. Dalam mediasi hari ini, masing-masing pihak telah menyampaikan resume yang pada pokoknya pihak penggugat meminta agar klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya memperlihatkan ya ijazah asli, ya, ijazah asli. Nah, atas tuntutan tersebut, kami sudah memberikan suatu tanggapan dan sudah kami formulasikan dalam bentuk resume yang pada pokoknya satu, bahwa klien kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, pada prinsipnya secara tegas menolak atas permintaan tersebut. Alasannya apa? Yang pertama, bagi Pak Jokowi tidak ada kewajiban hukum untuk memperlihatkan apalagi menyerahkan kepada pihak yang tidak memiliki otoritas hukum, termasuk kepada masyarakat atau kepada publik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait keberadaan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, sebetulnya sudah terkonfirmasi adanya pernyataan sebagaimana yang disampaikan oleh Rektor UGM maupun Wakil Rektor di bidang akademik, yang pada intinya bahwa benar Pak Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985, dan didukung adanya bukti akademik yang lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri ya, terkait dengan keberadaan ijazah Pak Jokowi berdasarkan hasil lab forensik telah dinyatakan identik. Jadi bahasa di dalam hukum acara itu identik, ya, identik. Bahkan sampai saat ini terkait dengan adanya kasus ijazah tersebut telah ditingkatkan pada tahap penyidikan dengan terlapor 12 orang yang selama ini diberitakan, bahkan di dalam resume yang diuraikan oleh penggugat dicantumkan pula secara jelas, yakni Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian alasan berikutnya bahwa Pak Jokowi ini bukan sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai pejabat publik,
Nah, oleh karena tidak ada pejabat, bukan sebagai pejabat publik, akan tapi ditarik sebagai pihak di dalam gugatan CLS, maka Pak Jokowi sangat-sangat keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut dan tidak akan hadir dalam proses mediasi, baik secara luring maupun secara daring sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada mediator. Namun, oleh pihak mediator secara formalitas tetap meminta agar mediasi bisa dilakukan sekali lagi ya, dengan harapan apabila pihak prinsipal keberatan untuk hadir secara langsung supaya bisa melalui daring atau telekonferensi. Namun untuk menghindari jangan sampai terjadi kekecewaan, pada hari Selasa yang akan datang kami sudah menyatakan sikap bahwa klien kami Bapak Insinyur Joko Widodo tidak akan pernah hadir dalam proses mediasi perkara ini dengan alasan secara tegas bahwa penggugat bukan sebagai pihak yang punya otoritas hukum untuk melihat. Kalau perhatikan ini ya, kita akan melihat foto lawas dari Pak Jokowi. Karena ini ada keanehan teman-teman semua. Nggak tahu kenapa, tapi muncul saja di benak gua keanehan di sana gitu. Dari Pak Jokowi muda, mempunyai anak 3, itu foto siapa, lalu foto pernikahan dan lain sebagainya. Nah, kita urut ya teman-teman semua. Karena muncul ya banyak sekali foto-foto Pak Jokowi yang lawas gitu ya. Terutama foto yang ada di ijazah beliau gitu, yang dimana menurut pengamat gitu ya, Pak Roy Suryo, Bang Risman Sianipar itu bukanlah foto dari Pak Jokowi. Lalu kita bingung, lalu foto siapa kalau bukan foto Pak Jokowi gitu. Nah, kalau kita mengiyakan, ada nggak sih kemiripan dari foto tersebut dengan foto Pak Jokowi muda gitu? Karena banyak juga nih foto Pak Jokowi muda yang terlihat dari wajahnya saja itu lonjong sekali gitu ya. Beda dengan yang di ijazah gitu. Begitupun dengan kuping, rahang, gigi. Jadi kita harus coba untuk menyelami gitu ya teman-teman semua ya. Nah, dimulai dari foto yang ini. Nah, ini kalau gua melihat ya di website ya, ini adalah foto Pak Jokowi dengan 3 anaknya, yaitu Gibran, Kahiyang dan juga Kaisang gitu ya. Nah, Gibran ini kan lahir tahun 87 ya. Kahiyang lahir di tahun 91 dan juga Kaisang di tahun 94. Jadi gapnya antara jaraknya antara Gibran dan juga Kaisang itu sekitar 7 tahun. Gibran dengan Kahiyang itu sekitar 4 tahun ya, 3-4 tahun. Nah, di sini terlihat juga Pak Jokowi yang masih muda. Nah, ada beberapa ya, walaupun mungkin gak banyak, tapi adalah yang mengatakan bahwasanya apakah benar ini foto dari Gibran Rakabuming Raka. Tapi memang kalau kita lihat sekilas ya memang iya gitu ya, dari gayanya juga yang sering mengangkat dagunya gitu. Nah, sekarang kita melihat foto yang ini teman-teman semua. Nah, di sini juga ada Pak Jokowi dan keluarga. Dari 2 foto tadi ya, yang sebelumnya dan ini, kita bisa memastikan bahwasanya memang ini foto Pak Jokowi gitu ya. Dari mulai gaya rambutnya, nggak ada kumisnya, postur tubuhnya, kupingnya, ini memang Pak Jokowi banget gitu ya. Dan di sini ada foto yang berkacamata juga, yang diduga apakah ini Gibran atau bukan gitu ya. Nah, apa jangan-jangan foto yang tadi itu ya orang ini juga gitu. Makanya di sini ada yang agak bingung gitu ya, apakah ini 1 orang atau 2 orang yang berbeda gitu. Apakah benar foto yang pertama tadi itu Kaisang, Gibran dan juga Kahiyang. Nah, ini mulailah di sini menerka-nerka kita punya otak ya. Oke, kita lanjut ke foto yang selanjutnya ya. Ini adalah foto yang pernikahannya dari Pak Jokowi sendiri gitu. Nah, di sini kita melihat perbedaan yang signifikan gitu ya teman-teman semua. Gue nggak tahu sih apakah benar ini Pak Jokowi atau bukan, tapi entah kenapa gitu perbedaan itu terlihat sangat nyata gitu ya. Perbedaan itu terlihat sangat nyata dari mulai di sini berkumis, terus menggunakan kacamata, dari postur wajahnya juga gitu. Kalau Pak Jokowi terlihat sangat lonjong gitu ya. Entah ini ya agak bulat aja gitu. Nah, dan juga kalau kita perhatikan lebih lanjut, lebih dalam gitu ya. Di sini kan yang dikatakan Ibu Iriana. Nah, kalau kita lihat di sini tingginya Ibu Iriana itu di atas kuping Pak Jokowi gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi perbedaan juga ketika ada foto Pak Jokowi yang sekarang gitu dengan Ibu Iriana. Tapi oke lah, nanti kita akan lihat ya. Tapi kita lihat ini dulu, bahwasanya memang kalau foto yang ini terlihat seperti bukan Pak Jokowi gitu ya. Karena sangat berbeda sekali dan terlihat sekali gitu. Nah, oke, kita lanjut ke fotonya Pak Jokowi ya. Nah, teman-teman semua, kita temukan foto Pak Jokowi dengan Ibu Iriana. Ini masih muda teman-teman semua. Ini mungkin masih DKI atau masih di Solo. Nah, di sini terlihat sekali ya bahwasanya tinggi Ibu Iriana itu di bawah kuping Pak Jokowi teman-teman semua di sini. Apakah semakin tua semakin meninggi? Semakin turun tingginya atau gimana gitu. Jadi bingung juga kita, karena namanya orang kalau misalnya sudah berumur 25-30 tahun itu kan sudah nggak meninggi lagi dan nggak juga menurun gitu ya. Ya kalau menurun bisa jadi, tapi kalau udah tua banget gitu dia akan nyusut gitu ya. Nah, ini akhirnya menjadi perdebatan juga gitu, apakah foto yang pernikahan ini adalah foto Pak Jokowi atau bukan. Nah, sekarang kita melihat lagi foto yang dimana ketika itu Pak Jokowi, yang dikatanya Pak Jokowi ya memegang masih balita gitu, entah ini Gibran atau siapa gitu ya. Nah, di sini terlihat juga bersama dengan Ibu Iriana
Nah, yang ini diklaim adalah foto Pak Jokowi juga gitu, menghadiri pernikahan temennya ya. Nah, di sini juga terlihat ya, ini Bu Iriana itu tingginya sejajar dengan kuping atas Pak Jokowi gitu ya. Ya, dengan kuping atas Pak Jokowi. Dan di sini Pak Jokowi memegang seorang bayi nih ya. Ini bayi ini siapa ini? Gibran kah atau Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini dimanapun Anda berada. Nah, teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama cuplikan video yang cukup menarik, dan di mana dari video tersebut kita tidak terlepas dari kasus ijazahnya Pak Jokowi. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nah, teman-teman, di sini banyak sekali komentar-komentar netizen yang meluapkan isi hatinya dari cuplikan video tersebut. Komentar yang pertama, jelas licik, takut karena sudah menipu, bangsa dan negara wajib dihukum karena menipu. Komentar selanjutnya, udah tangannya bende, kalau sudah ketahuan palsu harus dihukum mati tuh manusia, jangan sampai lolos. Komentar selanjutnya, Jokowi si raja bohong patut masuk penjara dan hartanya wajib disita. Komentar selanjutnya, kalau tidak datang, jemput paksa dan dijebloskan langsung, biasa pembohong sampai keturunannya. Komentar berikutnya, rakyat Indonesia sudah tidak bisa lagi dibohongi sama keluarga pembohong dan termul-termulnya. Komentar seterusnya, saya lulusan SD, tentang barang bukti kalau cuma dari mulut tidak berarti itu asli, kecuali barang bukti dari ijazah aslinya diperlihatkan ke publik tentang barang bukti yang sah. Dan kemudian komentar selanjutnya, semakin banyak rakyat Indonesia melakukan penelitian secara sukarela atau akan muncul RRT lain bermunculan mencari kebenaran. Komentar selanjutnya, sampai kapanpun kebohongan itu akan mengaku sendiri. Komentar selanjutnya, ketahuan sudah palsunya tidak berani tunjukkan ijazahnya, katanya mau ditunjukkan, langsung berbohong lagi pemimpin palsu-palsu. Komentar selanjutnya, rakyat kecil menilai bahwa ijazah mantan presiden ke-7 jelas-jelas palsu dan takut ditunjukkan di depan hakim berarti bohong. Komentar selanjutnya, ini diperlakukan ketegasan penegak hukum kalau mau jujur. Komentar berikutnya, semua orang percaya ijazah itu palsu kecuali termul yang mengatakan asli. Apa yang diperlihatkan ijazahnya memang tidak ada. Komentar seterusnya, pembela Jokowi merah muka, kelihatan kalau bohong, tunggu saja azab. Komentar selanjutnya, seandainya Jokowi punya ijazah, dia sudah tunjukkan, tapi ijazahnya aspal. Komentar selanjutnya, hukum harus merata, jangan ada keterpihakan karena rakyat butuh keadilan dan kebenaran. Komentar selanjutnya, Bapak udah tua, jangan kencang-kencang menepis rakyat. Ingin pembuktian ijazahnya agar permasalahannya selesai, rakyat kecil pun kesal dengan kasus ini. Kemudian komentar selanjutnya, merasa pintar dengan berbagai alasan, pengacara Jokowi tidak mau menghadirkan ijazah palsu Jokowi. Hakim harus tegas dengan menjemput dan menyita ijazah palsu Jokowi. Komentar selanjutnya, kasus ini sudah lama, kalau emang ijazah asli itu Bang Roy, sudah keseret ke hukum, karena palsu jadi bertele-tele kasusnya. Beribu-ribu alasan yang dilontarkan, kalau emang palsu berarti emang jelas lemah hukum negara ini. Komentar selanjutnya, malu atuh kan, anaknya jadi pejabat negara harus memberi contoh sebagai orang kenegarawan. Komentar selanjutnya, berani gugat berarti berani jika dilaporkan dan denda, jika siap dihukum untuk memulihkan nama baik. Komentar selanjutnya, si Jokowi wajib menghadiri sidang masalah ijazah di pengadilan, sebab masalah ini sudah 2 orang korbannya. Inilah hukum di Indonesia, kalau orang kecil sesulit ini mana janjinya Pak? Komentar selanjutnya, semakin tak menunjukkan ijazah aslinya, bisa disimpulkan kepalsuannya. Tetapi perjuangkanlah dan tegakkanlah kebenaran dan keadilan serta kejujuran di negeri tercinta ini. Komentar selanjutnya, bersikap yang benarlah,
pengadilan harusnya mengambil tindakan mana yang benar dan mana yang salah tentang ijazah yang diduga asli atau palsu. Komentar selanjutnya, kalau sudah jelas palsu, tinggal bawa ke penjara, karena sudah membohongi rakyat atau negara Indonesia begitu pun para termulnya yang membela kebohongan. Aneh, anaknya juga bukannya ngingetin bapaknya yang harus taat hukum, malah diam saja, malah seolah-olah nggak terjadi apa-apa kacau negara ini. Komentar berikutnya, takut datang karena bersalah, berani datang karena benar. Pengadilan Allah yang akan menyelesaikannya. Komentar selanjutnya, apa hebatnya Jokowi Pak Hakim? Tangkap penakut amat. Dengan Jokowi terapkan KHUP, itu sudah tidak menghormati hukum Pak Hakim. Periuknya takut terbalik. Yang gaji negara Pak, masa takut orang-orang hukum dengan tukar tipu? Komentar selanjutnya, sadar Roy, sadar. Kalau hukum di Konoha tumpul, ada penghakiman di akhirat yang pastinya maha adil. Komentar selanjutnya, yang minat hadirkan pengadilan, berarti nggak menghargai pengadilan. Komentar selanjutnya, hakim atas nama negara mesti tegas, tajam, dan terpercaya. Bila tidak dihormati pihak tergugat, segera putuskan ijazahnya nggak punya atau memalsukan ijazah. Komentar selanjutnya, pembela Pak Jokowi ini secara tidak langsung telah menentang hati nuraninya sendiri. Kasus ijazah Pak Jokowi sudah disidangkan sejak masih menjabat sebagai presiden, dan saat itu juga tidak menunjukkan ijazah aslinya. Komentar selanjutnya, rakyat, pejabat, pengacara, penegak hukum semua harus tunduk di bawah hukum dan undang-undang, siapapun orangnya. Komentar selanjutnya, sah sesuai prediksi palsu, sah, dan sah. Palsu untuk para termul dan relawan Joko Widodo sudah sah palsu. Komentar selanjutnya, jantung masyarakat yang lurus seabrek jangan mau disepelein. Presiden, berijazah palsu yang dijadikan bonekanya oligarki dan nek Cina harus dilawan. Komentar selanjutnya, disuruh datang tidak mau, disuruh nunjukin ijazah tidak mau. Padahal, saya waktu dia jadi presiden selaku pejabat negara, saya membayar pajak buat menggaji pejabat negara. Komentar selanjutnya, kalau pengadilan, jaksa, dan hakim nggak jujur, hati-hati mas, sudah muak suap menyuap, mau ambil jalan sendiri ini jelas harga mati. Komentar selanjutnya, manusia nggak tahu malu berbelit-belit, harusnya panggil pihak Polri, tunjukkan ijazahnya, uji independen, biar tenang, berbohong bobroknya hukum di negeri ini. Komentar selanjutnya, sejak awal aku udah nggak percaya kalau manusia licik itu akan hadir di persidangan. Congore udah nggak bisa dipercaya. Nah, teman-teman, demikian saja komentar-komentar netizen pada cuplikan di atas. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam NKRI.